Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cintanya Salsabila dari kelompok 5 dengan materi fraksi-fraksi minyak bumi, bagian LPG, bensin, dan petroleum ether. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota atau pemapar materi dari kelompok 5. Karena ada suatu peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Anggota yang pertama adalah Alexander Metra Fabio, yang kedua Cintanya Salsabila atau saya sendiri, yang ketiga Dini Haj Baitillah, yang keempat Fajira Nabila Putri. Nah, seperti yang saya katakan di awal, materi dari kelompok kami adalah fraksi minyak bumi, bagian LPG, bensin, dan petroleum ether. Sebelum ke bagian-bagiannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu pengertian dari minyak bumi dan fraksi-fraksi minyak bumi. Tidak masuk akal kan jika pengertian minyak bumi dan fraksi-fraksi minyak bumi saja kita tidak tahu, kita sudah pergi ke pembagian-pembagiannya. Oleh karena itu, agar kita sama-sama mengetahui apa pengertian dari minyak bumi dan fraksi-fraksi minyak bumi itu, mari kita sama-sama simak pemaparan materi dari Fajira Nabila Putri. Kepada Fajira, dipersilahkan. Baiklah, saya Fajira Nabila Putri akan menjelaskan materi pengertian minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Fraksi minyak bumi adalah hasil pengolahan minyak bumi dengan menggunakan penyulingan untuk memisahkan penyusun minyak bumi berdasarkan titik bijinya. Pengolahan minyak bumi berupa proses distilasi bertingkat atau penyulingan atau fraksionasi yang merupakan proses pemisahan senyawa-senyawa hidrokarbon berdasarkan titik bijinya menjadi kelompok-kelompok senyawa yang disebut fraksi. Sekian penjelasan dari saya. Setelah kita mendengar pemaparan materi dari Fajira Nabila Putri mengenai pengertian minyak bumi dan fraksi-fraksi minyak bumi, kita mengetahui apa sih itu minyak bumi dan fraksi-fraksi minyak bumi. Oleh karena itu, kita ucapkan terima kasih kepada Fajira yang telah memaparkan materi tersebut. Nah, setelah tahu pengertiannya, kita akan masuk ke dalam pembagian-pembagiannya. Pembagian fraksi-fraksi minyak bumi itu banyak. Namun, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan 3 bagian saja, yaitu LPG, bensin, dan petroleum ether. Nah, untuk bagian LPG akan dipaparkan oleh Dini Haj Baitillah. Kepada Dini Haj Baitillah dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang gas. Gas yang biasa kita kenal dengan sebutan LPG adalah singkatan dari Liquefied Petroleum Gas dengan jumlah atom C1 sampai C4 yang akan melebur pada suhu kurang dari 300 derajat Celcius. Di bawah suhu ini, minyak mentah tersebut akan menguap dan yang keluar sebagai uapan tersebut adalah gas. Kegunaan dari gas ini dalam kehidupan kita adalah sebagai gas LPG dan produk petrokimia. Proses pembentukan LPG. Proses pembentukan LPG pertama-tama dari tambang minyak bumi ke tempat produksi, lalu dipanaskan dalam aliran pipa dalam furnace sampai suhu kurang lebih 350 derajat Celcius, lalu dimasukkan ke dalam kolom fraksinasi atau kolom pemisah, lalu minyak bumi
dipanaskan dan kemudian disuling dan hasilnya dipisah-pisah menjadi beberapa produk dan sisa residu hasil penyulingan hasilnya berupa bahan bakar, minyak berat, dan gas. Untuk proses gas berlanjut, pertama-tama pemisahan dari gas-gas beracun seperti CO2 dan H2S, lalu pengeringan gas dari air yang terkandung di dalamnya, kemudian didinginkan supaya menjadi cair, kemudian barulah gas tersebut dicairkan. Sekian penjelasan tentang gas LPG dari saya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Dini Hajbaitillah yang telah memaparkan tentang materi LPG atau gas. Dari pemaparan Dini Hajbaitillah tadi, kita bisa mengetahui apa kegunaan dari LPG. Bahkan dari proses pembentukannya kita juga sudah bisa mengetahuinya. Untuk materi selanjutnya adalah bensin yang akan dipaparkan oleh saya sendiri atau Cintania Salsabila. Bensin atau sering juga dikenal dengan istilah gasolin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting. Di Indonesia tersedia beberapa jenis bensin, misalnya premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Mutu bensin mempengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan atau knocking yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan bensin menggelitik dan bahkan merusak mesin. Bensin memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tersusun dari hidrokarbon berantai lurus seperti C7 atau heptana. Memiliki titik didih antara 40 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Berguna untuk bahan bakar kendaraan roda 2, roda 3, bahkan roda 4. Dari beberapa jenis bensin, ada yang berjenis premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Yang terakhir, fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan 70 yang tergolong relatif rendah. Karena bilangan oktannya rendah, ada beberapa hal yang bisa menaikkan bilangan oktan dari bensin. Yang pertama, mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. Yang kedua, menambahkan hidrokarbon alisiklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin. Yang terakhir atau yang ketiga, menambahkan zat aditif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Sekian materi bensin yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Untuk materi selanjutnya yaitu petroleum ether yang akan dipaparkan oleh Alexander Metra Fabio. Kepada Alexander dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan materi tentang petroleum ether. Petroleum ether adalah non-polar yang merupakan hidrokarbon cair yang bersifat mudah menguap. Petroleum ether memiliki titik didih sebesar 30 sampai 60 derajat Celcius. Memiliki jumlah atom C5 sampai C6. Digunakan untuk kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut non-polar dan pembersih. Terima kasih kepada Alexander yang telah memaparkan materi yang tadi. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon diberi maaf. Untuk kesempatan selanjutnya, kami akan memperbaiki kesalahan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.